Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, usai libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau H+5 Idul Fitri, suasana sejumlah jalan-jalan arteri di Jakarta mulai kembali normal. Ya, di sejumlah jalan-jalan arteri di Jakarta Timur dan tol dalam kota maupun exit tol Cikampek dan exit tol Jagorawi bahkan sudah mulai padat dan macet. Lalu lintas di beberapa jalan arteri Jakarta Timur yang beberapa hari lalu lengang karena libur hari raya, pagi ini kembali ramai dan macet pasca libur lebaran. Seperti di Jalan Matraman Raya, dari arah Kampung Melayu menuju Salemba maupun sebaliknya ramai lancar kendaraan bermotor. Kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai hingga Cipinang Raya menuju Jatinegara, namun sebaliknya ramai lancar. Sementara itu, Jalan Ahmad Yani dan DI Panjaitan baik dari arah Cempaka Putih menuju Cawang ramai lancar. Kemacetan terjadi di Jalan Basuki Rahmat Underpass Pasar Gembrong dari arah Pondok Bambu menuju Kasablanka, namun sebaliknya lancar. Jalan Kalimalang mulai dari Pangkalan Jati menuju Cawang ramai lancar. Namun di pintu air Gudang Seng, kemacetan mulai terjadi dan didominasi sepeda motor. Masih terdapat sejumlah pemudik sepeda motor maupun mobil yang balik dari kampung halaman, namun arah sebaliknya lengang. Perempatan traffic light simpang Susun Cawang juga mengalami kepadatan. Sementara exit tol Halim dari arah Cikampek juga padat dan sebaliknya ramai lancar. Tol Jagorawi kilometer 1 ramai lancar dari arah Bogor menuju exit tol Cililitan, namun arah sebaliknya lengang. Perempatan traffic light PGC Cililitan dari arah Cawang menuju Jalan Raya Bogor juga ramai lancar. Namun di Jalan Arteri Leci Sutoyo depan Kodam Jaya hingga simpang Susun Cawang Uki terjadi kemacetan. Sementara itu di Jalan Arteri MT Haryono, mulai dari simpang Susun Cawang menuju Gatot Subroto macet, namun sebaliknya ramai lancar. Arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jagorawi maupun Cikampek menuju Pancoran juga mengalami kemacetan, namun sebaliknya ramai lancar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik kendaraan dari Jawa ke Jakarta di ruas tol Cipali Majalengka, Jawa Barat padat merayap hingga masuk rest area kilometer 164. Iya, untuk mengurangi penumpukan kendaraan, Selasa malam pengelola rest area melakukan sistem buka tutup. Kondisi kendaraan arus balik di ruas tol Cipali dari Jawa ke Jakarta masih padat merayap sejak KM 166 hingga masuk ke rest area KM 164. Antrian kendaraan sepanjang setengah kilometer membuat pemudik yang akan ke rest area di KM 164 harus berjalan kaki. Untuk mengurangi kepadatan kendaraan pemudik, pengelola rest area di KM 164 memberlakukan sistem buka tutup selama 30 menit. Iya, jalan kaki dari sana ke sini. Berapa jaraknya tuh? Berapa ya, paling? Ada 300 meter. Paling segituan sih, 300 meter. 500. Apa mudik, apa arus balik yang terakhir ini? Nungguin yang pada duluan itu. Biar agak kosong lah. Cuma ya ternyata masih padat merayap juga. Itu banyak kan yang di sana nunggu? Enggak sih. Mobil yang nggak bisa masuk ke arahnya banyak kan? Oh, banyak. Tadi sih panjangnya memang hampir 500 meter dari tempat ditutup itu sampai panjang itu. Saat ini kita sedang melakukan buka tutup, Pak, karena kondisi di dalam rest area sendiri sudah sangat padat. Untuk parkiran, kantong-kantong parkir semua sudah full, Pak. Jadi kita lakukan penutupan 30 menit untuk melihat situasi di dalam rest area. Nanti ketika di dalam rest area sudah mulai bisa digunakan kembali untuk parkir, maka kita akan buka kembali, Pak, untuk pengguna selanjutnya. Artinya situasional? Situasional, betul, Pak. Pengelola rest area KM 164 meminta kepada pemudik untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berakhirnya puncak arus balik 2024, kondisi pelabuhan Bakauheni, Lampung mulai berangsur normal. Ya, pada Rabu pagi pemirsa, kepadatan kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai.
Ya, pemirsa, Rabu pagi kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai berangsur normal dan sejumlah kendaraan yang masuk pelabuhan kini mulai terurai. Di pintu masuk dermaga eksekutif dan reguler pun juga nampak lengang. Kondisi pagi ini terlihat berbeda jika dibandingkan dengan malam tadi, di mana kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi, kendaraan roda 2 dan juga bus penumpang mengalami kepadatan antrian untuk naik ke kapal. Bahkan para pemudik harus menunggu hingga 5 jam untuk mendapat giliran diberangkatkan melalui kapal. Ya, kita akan memantau pemirsa bagaimana arus balik lebaran 2024. Sudah ada rekan Muharlin di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ya, selamat pagi Muharlin. Ya, Muharlin, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah mulai berangsur normal, Muharlin? Selamat pagi Bayu dan Yasmin. Sejak berakhirnya masa arus balik yang berakhir pada hari Senin kemarin, situasi serta kondisi pagi ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terpantau mulai normal dan cenderung lengang begitu. Namun masih nampak dari aktivitas sejumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa, yang masih terlihat antrian juga masih terlihat di pintu masuk untuk menaiki kapal. Kondisi ini Bayu dan Yasmin masih bersifat situasional jika dimana kita bandingkan dengan kondisi pada malam tadi, yang dimana sejumlah kendaraan masih mengalami kepadatan di pintu masuk pelabuhan dan juga mengalami antrian di pintu masuk untuk menuju masuk ke kapal. Hal itu dikarenakan kebanyakan dari para pemudik ini lebih memilih perjalanan malam hari untuk menghindari kemacetan dan terik panas di siang hari. Sampai dengan hari ini sudah ada sebesar 70% dari pemudik kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung pada sejak masa arus mudik kemarin, yang sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera untuk kembali ke Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan yang bisa terjadi secara kondisional, PT ASDP Bakauheni Lampung sudah membuat sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya menyediakan kantong-kantong parkir yang disebar di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian memberlakukan skema sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri sampai menuju pintu masuk pelabuhan, yang dimana selain itu juga PT ASDP Bakauheni menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2 dengan tujuan Pelabuhan Ciwandan, kemudian menyediakan Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang dikhususkan untuk truk-truk besar pengangkut logistik yang bertujuan ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara dalam periode arus balik tahun ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapuskan pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam selama pemudik ini melakukan check-in di pintu pelabuhan, yang dimana jadi untuk pemudik ini tidak perlu khawatir jika nantinya mengalami kemacetan serta ketersendatan, tidak perlu khawatir jika tiketnya akan hangus begitu. Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik yang dimana sempat terjadi pada masa arus mudik kemarin. Maka dari itu kami tidak hentinya menghimbau bagi para pemudik ini untuk menyiapkan tiket jauh-jauh hari, di mana untuk menghindari kehabisan tiket dan juga untuk menghindari antrian di pintu masuk dermaga akibat dari kebanyakan pemudik yang akan melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket. Tiket ini harus dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa dipesan secara online melalui aplikasi Verizi. Bayu dan Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Ya, pemirsa, puncak arus balik kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, ratusan penumpang yang hendak balik menuju Kalimantan berdesak-desakan di pintu masuk pelabuhan.
Ratusan penumpang dari berbagai daerah di Sulawesi yang hendak melakukan penyeberangan menuju Kalimantan berdesakan di pintu masuk Pelabuhan Mamuju. Penumpang berdesakan lantaran berebut cepat masuk ke dalam kapal agar bisa mendapatkan tempat di atas kapal. Sejumlah petugas yang berada di lokasi sempat kewalahan mengatur jumlah penumpang karena banyaknya penumpang yang berada di pelabuhan ini. Tercatat untuk hari Selasa 16 April 2024, jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Mamuju sekitar 400 lebih penumpang, sementara roda 2 sekitar 50 kendaraan. Ini dewasanya 351, balitanya 57, kendaraan ada 58 sepeda motor, pribadinya ada 9. Itu total 175. 175 untuk penumpang? 475 ya. Penumpangnya total udah include sama sepeda motor dan mobil pribadi. Ratusan penumpang ini memilih jalur laut lantaran harga tiket yang lebih terjangkau. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian iNews melaporkan. Pemirsa, KRI Banda Aceh yang membawa pemudik gratis TNI Angkatan Laut tiba di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Ya, sebelumnya KRI Banda Aceh berlayar dari Surabaya dengan rute Semarang dan Jakarta. Pemirsa, pada hari Minggu KRI Banda Aceh 5933 tiba di Semarang, sebanyak 16 orang dan juga 7 unit motor pemudik dari Surabaya turun di Semarang. Selanjutnya KRI BAC 593 membawa peserta mudik gratis dari Semarang tujuan Jakarta sebanyak 470 orang serta 116 unit sepeda motor. Pelaksanaan mudik gratis yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut merupakan kepedulian untuk memfasilitasi masyarakat dan juga keluarga besar TNI AL agar dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman. Pemirsa, libur Lebaran 2024 sejumlah tempat wisata di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi masih dipadati pengunjung. Salah satunya di Taman Wisata Semagi Waterpark Bungo yang sampai saat ini masih dipadati oleh wisatawan. Meski libur Lebaran sudah berakhir, namun tempat wisata di berbagai wilayah di Indonesia masih dipadati pengunjung. Salah satunya tempat wisata bermain air Semagi Waterpark Bungo. Tempat wisata ini ramai dipadati pengunjung yang membawa keluarganya untuk menikmati segarnya bermain air. Di objek wisata ini, para pengunjung dapat menikmati berbagai macam wahana air seperti foam party atau mandi busa di kolam anak, rainbow slide, sinema 4 dimensi edukasi anak, perahu angsa, serta banyak lagi wahana lainnya. Rainbow, sama pelosotan, kolam renangnya luas, banyak, ada berbagai usia lah, dari yang kecil sampai yang gedang. Rame kayaknya, seru, terus itu kayak permainannya juga bagus-bagus, luas. Dengan luas lahan lebih kurang 5 hektar tersebut, para pengunjung juga dapat bersantai bersama keluarga di saung yang telah disiapkan oleh pengelola wisata. Para pengunjung berharap pihak pengelola wisata Semagi Waterpark Bungo tetap menjaga kebersihan taman dan dapat menambah tempat-tempat santai para pengunjung. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau Kuluwung di momen akhir libur Lebaran. Selain jadi ajang silaturahmi, tradisi warga ini juga sebagai upaya pelestarian budaya dari leluhur mereka. Di momen akhir libur Lebaran, ribuan warga dari berbagai wilayah di Jabodetabek tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau adu Kuluwung yang digelar oleh warga Kampung Cagaita dan Ciledug, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tradisi adu Kuluwung ini menjadi hiburan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor di setiap momen hari Lebaran. Selain menjadi ajang silaturahmi, tradisi ini juga menjadi salah satu wisata budaya kebanggaan warga lokal. Demi keamanan, penonton dilarang mendekati meriam, terlebih saat diledakkan oleh pemainnya. Warga yang bertugas merupakan orang-orang terlatih memainkan Kuluwung.
Memang sengaja kesini untuk nonton ya? Iya. Sama siapa kesini nontonnya? Sama keluarga, Iya, sama teman-teman ya? Seru, banyak orang. Sekaligus silaturahmi ya? Iya, silaturahmi. Menurut para leluhur, ya itu habis panen, terus karena posisinya ini apa? Lebaran, jadi untuk hiburan warga di sekitar di sini. Tidak hanya sebatas hiburan, tradisi adu keluwung yang setiap tahun digelar warga ini juga menjadi simbol kekompakan dan kerjasama warga kampung yang secara swadaya membuat dan membiayai ajang ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikutnya kita ke Purwakarta, Jawa Barat, di mana terdapat tempat wisata yang cocok sekali untuk melepas lelah dan penat. Namanya wisata alam Pasir Langlang, Panyawangan. Tak hanya untuk menyediakan fasilitas permainan outdoor, Anda juga bisa menyewa tenda untuk berkemah. ...23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik pemirsa. Ikuti perjalanan saya yuk. Memanfaatkan libur lebaran kali ini, saya akan mencoba mengeksplorasi wisata alam Pasir Langlang, Panyawangan, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini tersedia berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung, salah satunya Flying Fox. Halo, mau nyobain Flying Fox? Boleh. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu Flying Fox. Wow, tinggi banget. Sebelum bermain Flying Fox, kita harus memakai perlengkapan keamanan dulu, seperti harness dan juga helm. Saya pun siap meluncur. Pemirsa, selain Flying Fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini ya? Bisa. Oh bisa. Ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, ada di sini. Oke, harganya berapa? Harganya itu 250.000 udah tinggal masuk Tinggal masuk ke tenda. Dengan membayar Rp250.000, pengunjung yang ingin berkemah sudah bisa mendapatkan semua peralatan, mulai dari tenda, meja kursi portable, serta kompor dan alat masak. Petugas dengan sigap membantu pengunjung untuk mendirikan tenda. Namun jika Anda hanya ingin berjalan-jalan sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan indah, Anda cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Wisata alam Pasir Langlang, Panyawangan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Isak tangis warnai kedatangan jenazah korban kecelakaan tol kilometer 58 Cikampek di Ciamis, Jawa Barat. 9 dari 12 jenazah yang dibawa dari Rumah Sakit Santika AC Polri diterima pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Isak tangis mewarnai kedatangan 4 jenazah satu keluarga yang merupakan korban kecelakaan KM 58 tol Jakarta Cikampek saat tiba di Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Ciamis, Jawa Barat. Jenazah Ukar Karmana dan 2 anaknya Zihan, Sandy, serta keponakan Rizky satu persatu diturunkan dari ambulans untuk disolatkan kerabat. Usai disolatkan, keempat jenazah langsung dimakamkan di TPO tidak jauh dari kediaman korban. Sementara 5 korban lainnya yang juga warga Ciamis dikebumikan di TPU Kecamatan Rancah. Jadi yang untuk ke Ciamis ada 9 korban, 4 di Raja Desa, 5 di Rancah. Jadi memang proses identifikasinya makan waktu, walaupun di awal-awal terjadinya kecelakaan, para pihak keluarga kami sudah hadirkan langsung ke rumah sakit untuk diambil sampel DNA-nya. Dan karena itu butuh proses, hari ini baru
Menyatakan selesai proses identifikasi dan para korban langsung diantarkan ke alamat masing-masing. Korban Ukar Karmana merupakan supir Grand Max yang terlibat kecelakaan tragis di KM 58 Tol Jakarta Cikampek saat arus mudik Lebaran 2024 beberapa waktu lalu. Setidaknya 3 kendaraan terlibat dalam insiden ini dengan total korban meninggal sebanyak 12 orang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, Pemda DIY menggelar open house di Kompleks Kepatihan Kota Jogja. Ribuan masyarakat berbondong-bondong warga Yogyakarta dan sekitarnya bertemu dan bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya pemirsa, open house dimulai pukul 9 pagi di Bangsal Kepatihan. Bahkan warga sudah memenuhi pintu gerbang Kepatihan sejak pukul 8 pagi. Masyarakat yang hadir berasal dari penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan juga baru pertama kali hadir di open house. Inilah waktunya warga bertemu langsung dengan Sultan Hamengkubuwono nomor ke-10 bersama istri GKR Hemas dan juga Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta GKBR AA Paku Alam. Pemirsa, pagi ini situasi di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung terpantau lengang dan lancar. Adapun Jasa Marga menginformasikan besaran tarif tol yang harus disiapkan pengguna jalan dari Semarang menuju Jakarta adalah minimal Rp500.000. Pemirsa, pergerakan arus balik pagi ini di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung terpantau lengang dan juga lancar. Kendaraan yang melintas pun sudah mengalami penurunan signifikan sejak Senin malam dengan kendaraan yang melintas yakni rata-rata di bawah 2.000 kendaraan per jamnya. Pagi ini ada sekitar 6 gardu tol utama yang dibuka untuk kendaraan dari arah Semarang ke Jakarta. Sementara dari arah Jakarta ke Jawa ada 4 gardu tol utama yang dibuka. Ya pemirsa, 2 hari pasca puncak arus balik 2024, lalu lintas di pintu gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Para pengendara dapat memacu kendaraannya hingga batas maksimal. Situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sangat lengang. Mengingat para pemudik kebanyakan sudah pulang terlebih dahulu ke Jakarta dan sekitarnya pada momen puncak arus balik tepatnya pada tanggal 14 sampai 15 April 2024. Skema rekayasa lalu lintas one way pada kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cipali sudah tidak diberlakukan lagi pada pukul 8.00 dan disusul dengan penonaktifan sistem kontraflow dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 12.00 Selasa kemarin tepatnya pada tanggal 16 April 2024. Dan berikutnya kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Elsye Casey di stasiun Pasar Senen, Indra Setiabudi di gerbang tol Cikataba Karawang, dan gerbang tol Kalikangkung Semarang ada rekan Giselia Nurrahma. Selamat pagi teman-teman, kita ke Elsye terlebih dahulu di stasiun Senen. Elsye, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih ada pemudik yang baru saja tiba di Jakarta saat ini? Ya, Bayu dan juga pemirsa, memang arus balik pasca Idul Fitri masih berlangsung di stasiun Pasar Senen. Adapun kondisi terkini di stasiun Pasar Senen terpantau masih ramai oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta dari berbagai kota dan juga daerah di Pulau Jawa
yang mereka umumnya menghabiskan waktu lebaran di kampung halamannya, kini mereka masih kembali ke Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, memang hari ini masih terdapat sekitar 47.213 penumpang yang kembali ke Jakarta daerah operasional 1 ini melalui berbagai stasiun, antara lain dari tempat saya berada yaitu di Stasiun Pasar Senen melayani sekitar 18.600 penumpang, sementara itu dari stasiun Stasiun Gambir melayani sekitar 14.600 penumpang, dan sisanya masih kembali ke Jakarta melalui berbagai stasiun di sekitar daerah operasional 1 seperti Stasiun Cikarang, Stasiun Jatinegara, dan juga Stasiun Bekasi. Dan memang jumlah ini masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 2 kali lipat dari angka norma. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang puncak arus balik sudah terjadi pada 14 April yang lalu. Tetapi jumlah penumpang ini masih terus berdatang ke Jakarta. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, arus balik diestimasi masih akan terjadi hingga 21 April mendatang. Adapun menurut pantauan kami, memang para penumpang yang juga baru melakukan arus mudik atau ingin kembali berangkat ke kampung halamannya juga masih terdapat. Memang jumlahnya sudah tidak lagi banyak. Menurut PT KAI, jumlah penumpang yang akan berangkat menuju berbagai kota di Pulau Jawa masih tergolong tinggi meskipun sudah berangsur kembali normal. Informasi yang kami dapatkan, terdapat sekitar 26.600 penumpang yang masih akan kembali berangkat ke kampung halamannya, dengan detail yaitu sekitar 18.000 penumpang berangkat dari tempat saya berada yaitu Stasiun Senen, dan 7.600 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir. Adapun untuk mengantisipasi tingginya angka penumpang selama masa angkutan mudik Lebaran ini, PT KAI juga mengantisipasi dengan menambah jumlah kapasitas ruang tunggu atau tempat duduk yang berada di sekitar Stasiun Senen ini, sehingga para penumpang, baik mereka yang akan berangkat maupun yang kembali ke Jakarta, dapat dengan nyaman menunggu di ruang tunggu ini. PT KAI juga menyiagakan personil keamanan dan juga personil pembawa barang atau porter tambahan, sehingga dapat membantu dan juga membuat para penumpang, baik mereka yang akan berangkat maupun yang kembali, menjadi lebih nyaman dan juga terbantu untuk tidak sulit membawa barang bawaannya. PT KAI juga menghimbau bagi Anda yang akan kembali ke Jakarta untuk memperhatikan barang bawaan Anda sehingga tidak ada yang tertinggal di kereta, karena memang PT KAI menyebutkan cukup banyak terjadi barang-barang tertinggal seperti laptop maupun telepon seluler dan barang-barang lainnya yang tertinggal di dalam kereta. Tentunya kami akan mengabarkan kembali kepada Anda seperti apa situasi terkini arus balik, dan kembali kepada Anda, Bayu. Baik, LC, kalau moda transportasi kereta api atau rel ini sudah mulai normal, bagaimana dengan moda transportasi darat lainnya? Kita pantau ke gerbang tol Cikatama, ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, seperti apa keramaian di sana? Apakah juga sudah mulai normal seperti layaknya kereta api? Ya, Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 2 hari pasca puncak hari Maksud kami puncak arus balik 2024 yang jatuh pada tanggal 15 April 2024 ini saat ini terpantau sangat ramai lancar. Tidak terlihat kemacetan maupun kepadatan di area gerbang pintu keluar gerbang tol GT Cikatama. Yang mana kami juga memantau bahwasannya para pengendara Bayu dan juga pemirsa dapat memacu kendaraannya hingga batas maksimal dan juga mengingat para pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 ini sudah lebih dahulu pulang pada momen puncak arus balik 2024 yang mana tepat pada tanggal 14 hingga 15 April kemarin. Dan terkait skema Bayu dan juga pemirsa yang perlu kami sampaikan bahwasanya telah dinonaktifkan skema atau sistem one way dari kilometer 414 GT Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali sudah tidak diberlakukan pada pukul 8 pagi hari kemarin, yang mana disusul oleh penonaktifan sistem kontraflow yang tadi diberlakukan ada 3 jalur, yang mana ini juga tidak diberlakukan lagi dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Dan yang perlu kami sampaikan lagi juga bahwasanya selain tepat pada hari ini, Bayu dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwasanya tepat pada hari ini merupakan tanggal 17 hingga 19 nanti para pengendara atau para pemudik yang pulang pada hari ini mendapatkan diskon tarif tol dari pihak Jasa Marga sebesar 20%.
dan nantinya pemotongan tersebut akan berlaku di pemotongan langsung di ruas gerbang tol, pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan yang perlu kami ingatkan lagi Bayu dan juga pemirsa bahwasannya diskon tarif tol ini tidak berlaku bagi para pengendara yang tidak memiliki kecukupan saldo e-tolnya. Dan kami terus menghimbau bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan arus balik 2024 ini, dipastikan kondisi Anda dalam kondisi sehat dan pastikan keterisian BBM. Dan yang paling terpenting e-tol Anda agar Anda dapat mendapatkan diskon tarif tol 20% tersebut, Bayu. Ya, sudah mulai satu persatu dicabut skema lalu lintasnya di gerbang tol Cikatama. Berikutnya kita ke Gisel. Gisel, apakah juga di gerbang tol Kalikangkung juga sudah dicabut skema lalu lintas di sana? Seperti apa, Gisel? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Tidak jauh berbeda dari tol Cikatama. Saat ini situasi di gerbang tol Kalikangkung ini sudah terpantau normal kembali dan cukup lengang begitu, karena memang sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek ini sudah resmi diberhentikan oleh pihak kepolisian sejak hari Selasa kemarin pukul 8 pagi. Hal ini dikarenakan angka arus balik di tol Kalikangkung ini terus mulai mengalami penurunan sejak hari Senin malam, yakni rata-rata kendaraan yang melintas sudah di bawah 1.000 kendaraan per jamnya. Dan pemirsa, kami memantau pagi ini di belakang saya sudah ada, pagi ini kami melihat ada 6 gardu tol yang dibuka dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju Semarang ada 4 gardu tol utama yang dibuka. Dan pemirsa, jika kami bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, pada pagi ini kendaraan yang melintas mayoritas ini merupakan dari truk yang memuat logistik atau BBM dan juga sejumlah bus penumpang. Hanya sedikit dari kendaraan pribadi yang melintas, mengingat hari ini sudah masuk begitu dan cuti bersama sudah berakhir, sehingga para pemudik ini kebanyakan sudah kembali ke daerah dan memulai aktivitasnya masing-masing. Dan pemirsa, meskipun puncak arus balik di tol Kalikangkung ini sendiri sudah terjadi pada Minggu malam dengan lebih dari 78.000 kendaraan yang melintas, pemerintah tetap melakukan sejumlah rekayasa ataupun sejumlah skenario untuk memecah kepadatan lalu lintas saat arus balik, salah satunya yakni dengan melakukan WFH pada hari 16 April kemarin dan juga pada 17 April ini untuk para ASN. Selain itu ada juga potongan tarif tol sebesar 20% yang diberlakukan oleh pihak pemerintah bersama dengan Jasa Marga mulai hari ini pukul 5 pagi hingga hari Jumat 19 April pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa, ini Jasa Marga menginformasikan dan juga menghimbau kepada para pemudik khususnya pengguna kendaraan pribadi yang melintas di tol Kalikangkung ini untuk menyiapkan saldo yakni minimal Rp500.000 karena nilai transaksi dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama ini sebesar Rp421.500. Dan pemirsa, kami selalu mengingatkan kembali bagi Anda para pemudik ataupun para masyarakat yang masih akan melakukan arus balik, ini dihimbau untuk selalu jaga kesehatan, kemudian jangan berhenti di bahu jalan, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan apabila Anda mengalami kelelahan saat berkendara diharap untuk mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak. Demikian Bayu. Ya, dari seluruh titik sudah terlihat sudah mulai kembali normal, artinya cuti lebaran sudah mulai usai dan para masyarakat sudah harus kembali bekerja kembali. Teman-teman, terima kasih banyak atas laporannya dari semua titik. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tetap semangat teman-teman. Ya pemirsa, perayaan malam lebaran ketupat di sejumlah daerah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berlangsung meriah. Berbagai hiburan digelar termasuk pawai obor. Ratusan santri dan warga di Desa Bendo Agung, Trenggalek, Jawa Timur menggelar gebiar ketupat dengan pawai obor keliling kampung. Tak hanya itu, masyarakat juga membawa serta tumpeng raksasa yang berisi aneka jajanan. Usai dikirap keliling kampung, para santri saling berebut gunungan jajanan.
Kegiatan ini sengaja digelar untuk memeriahkan Lebaran Ketupat yang dirayakan usai 6 hari puasa sunnah Syawal. Lebaran Ketupat atau Kupatan digelar pada H+7 Lebaran. Paling kental terasa di Kecamatan Durenan. Pada momen Kupatan, masyarakat saling beranjang sana untuk bermaaf-maafan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim Densus Anti Teror Mabes Polri mengamankan beberapa warga di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka diamankan karena diduga terkait dengan kelompok jemaah Islamiyah. Tim Densus 88 Anti Teror kembali mengamankan beberapa warga di Kabupaten Sigi, Palu, dan Poso, Sulawesi Tengah. Detasmen Khusus Anti Teror bersama tim Gaganap Brimopolda Sulteng juga menggeledah sejumlah rumah di Kelurahan Tali Sefalanggini, Kota Palu, serta di Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi. 2 laptop, HP, serta dokumen ketersediaan jadi donatur diamankan sebagai barang bukti. Kalau orangnya ada diamankan, Pak? Sudah diamankan. Sudah diamankan. Kalau yang Bambangnya sudah diamankan. Atas nama, di rumah pertama tadi, Pak, atas nama siapa, Pak? Bambang. Bambang. Kalau di sini? Di sini, Pak? Pak Arman. Pak Arman. Pak Arman. Ini semua warganya Bapak atau bagaimana? Ya, ini warga dan saya selaku Ketua RW 03 Kelurahan Tali Sefalanggini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian taksi online berhasil diamankan di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat memesan angkutan online tersebut sebelum akhirnya menusuk dan juga membawa kabur mobil taksi online. Henry Fatahila, pemuda 22 tahun, nekat melakukan aksi pencurian di kawasan Kebun Teh, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sebelum mencuri kendaraan sopir taksi online, pelaku sempat memesan angkutan online dengan tujuan Kampung Cipanas, Pangalengan. Belum sampai ke lokasi tujuan, pelaku menusuk korban di bagian leher, wajah, serta lengan. Usai korban terkapar, pelaku kemudian membawa kabur mobil milik korban. Petugas Babin Kamtipnas yang tengah patroli di kawasan sekitar mengejar dan menemukan mobil yang dibawa pelaku slip ban akibat lubang berlumpur. Dengan sigap, petugas melumpuhkan pelaku dan berhasil mengamankan mobil korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 9 tahun. Korban yang terluka parah kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tiwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Balai Kota Jakarta kemarin kembali masuk kerja setelah libur Lebaran 2024. Di lingkungan Balai Kota Jakarta, pemirsa, para ASN sudah mulai berdatangan sejak pukul 7 pagi. Pada hari pertama masuk kerja, seluruh ASN di lingkungan Balai Kota melaksanakan halal bihalal Idul Fitri. Para ASN ini masuk kerja usai menjalani cuti bersama sejak 8 April hingga 15 April 2024. Keinformasi lainnya pemirsa, tim hukum paslon Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK.
Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan. Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melicinkan langkah Gibran sebagai cawapres. Selain itu adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif, dan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan juga kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, pemirsa, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum Amin optimis Majelis Hakim MK akan mengabulkan permohonan dan juga memerintahkan KPU melakukan pemilihan presiden ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran atau mendiskualifikasi Gibran karena tak memenuhi persyaratan. Timnas Amin yakin Majelis Hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Ya, pemirsa, tim hukum pembela Prabowo Gibran Selasa siang menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim Prabowo Gibran mengklaim tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Ya, pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan kesimpulan sesuai fakta yang mereka temukan. Dalam kesimpulan itu mereka menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yusril Iza Mahendra menilai para pemohon mengajukan keabsahan soal pencalonan Prabowo Gibran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ia juga menilai hal itu menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Surat tulisan tangan Megawati dibacakan oleh Hasto di gedung Mahkamah Konstitusi berbarengan dengan penyerahan dokumen kesimpulan paslon Ganjar Mahfud terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman Mega di Jalan Tugu Umar Menteng, Jakarta. Usai silaturahmi selama kurang lebih 45 menit, calon presiden nomor urut 3 ini menceritakan pertemuannya dengan Megawati membahas banyak hal, termasuk masalah mudik dan masyarakat di daerah. Ganjar turut menyinggung mengenai amicus curiae, sebuah pemikiran dari Megawati yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, yang isinya kurang lebih agar MK tetap menjaga demokrasi negeri. Usai pertemuan itu, Capres nomor urut 3 itu sampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi agar nanti membuat keputusan seadil-adilnya. Pasti ada ketemu tamu-tamu mau ketemu, ya. Oke. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka kasus korupsi pemotongan dana insentif. Menanggapi statusnya sebagai tersangka, Ahmad Mudlor mengatakan dirinya menghormati keputusan KPK dan menyerahkan kasusnya ke tim kuasa hukum. Hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, aktivitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo diisi dengan acara halal bihalal antara pimpinan, karyawan, dan staf. Masih dalam suasana lebaran, mereka dikagetkan dengan kabar keputusan KPK yang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor atau Gus Mudlor sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPBD pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor yang turut hadir dalam kegiatan halal bihalal ini mengaku kaget dengan keputusan KPK yang menyebar melalui berita online. Ahmad mengatakan dirinya menghormati keputusan KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Ahmad Mudlor masih tetap menjalankan tugas sebagai bupati aktif. Menghormati
keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Penetapan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis ke media. Menurut Ali, Gus Mudlor diduga menerima sejumlah uang yang berasal dari pemotongan dana insentif pegawai BPBD pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga di 14 desa Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan panik setelah aliran sungai Rupit mendadak meluap dan merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka. Beginilah kondisi aliran sungai Rupit di Desa Terusan Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Air sungai dengan warna coklat terus meluap dengan aliran arus yang sangat deras. Kepanikan warga pun terjadi saat aliran sungai Rupit terus naik dan meluap. Air bah disertai arus yang deras terus naik dan merendam rumah warga. Aliran sungai Rupit meluap sejak Selasa kemarin. Warga di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Air yang terus naik mencapai 1 meter lebih, bahkan anak-anak terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Menurut warga, banjir kali ini merupakan terbesar sepanjang sejarah di Desa Sukamenang. Udah sampai mana ini Pak naiknya? Kira-kira 1 meter. 1 meter. Dari pukul berapa ini naik? Dari dataran rendah. Sekarang kami susah. Air sendiri berasal dari mana Pak? Dari hulu sungai Rupit, Tanjung Agung, Modo Batangku, Rantau Telang. Kini kondisi air terus naik, air sudah mencapai 1,5 meter dan rumah warga yang berada di dekat aliran sungai sudah nyaris tenggelam. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terdorong oleh penumpang lain, seorang anak balita terjatuh di perlintasan peron kereta komuter lain di stasiun Manggarai, Jakarta. Sang anak selamat dari maut setelah diselamatkan oleh petugas keamanan stasiun. Akibat tidak sabar dan saling dorong antar penumpang, seorang anak balita terjatuh ke bawah perlintasan peron kereta komuter lain di stasiun Manggarai, Jakarta. Rekaman video ini pun viral setelah diunggah ke media sosial oleh salah satu penumpang. Balita tersebut terjatuh setelah terdorong oleh penumpang lain saat hendak turun dari KRL. Petugas keamanan stasiun bergerak cepat menyelamatkan anak tersebut dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan. Korban yang mengalami luka di dahi langsung dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk mendapatkan perawatan. Kondisi peron penuh, anak-anak dan ibu ini mau keluar. Dari luar juga mau ke dalam. Jadi ada seperti kayak terdorong anak ini, jadi jatuh di antara sela-sela peron. Pihak KAI Komuter mengimbau seluruh penumpang yang membawa anak untuk menjaga dan mengawasinya saat berada di dalam kereta atau stasiun. Penumpang komuter juga diimbau untuk tidak melewati garis kuning saat menunggu kedatangan kereta di peron, serta mendahulukan penumpang yang turun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil korban pengemudi Fortuner berplat dinas TNI di Jalan Tol Jakarta Cikampek melapor ke Barreskrim Polri. Pemirsa, pelapor berharap kasus tersebut diproses karena pelaku dianggap tidak ada itikat baik. Sekarang itu Bapak dinas di mana, kakak Bapak? Atau TNI. Atau kakak siapa? Kakak saya Jenderal. Atau kakak siapa? Tony Abraham, cari. Pemilik mobil yang tertabrak oleh SUV berplat TNI melaporkan ke Barreskrim Polri Selasa petang. Korban Marcelina melapor dengan didampingi kuasa hukum.
Usai melapor, korban mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti, diantaranya video viral dan surat kepemilikan kendaraan. Barang bukti yang diserahkan itu tadi berupa video ya, kita anukan lewat flash disk ya. Flash disk yang isinya adalah barang buktinya sebuah flash disk yang isinya rekaman terjadinya insiden, juga adalah foto kerusakan kendaraan itu, dan juga barang bukti seperti kepemilikan kendaraan daripada klien kami. Sebelumnya video cekcok antara dua pengendara mobil yang terjadi di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek viral di media sosial. Dalam video ini salah satu pengendara tak terima lantaran mobil ditabrak mobil Fortuner bernomor polisi Dinas TNI saat antri masuk ke rest area. Pengendara mobil berplat Dinas TNI mengaku sebagai adik seorang jenderal. Usai keributan, pria yang mengaku adik TNI ini kemudian menabrak mobil korban dan mengalami kerusakan. Pelaku kemudian kabur meninggalkan korban. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama keluarga hendak beristirahat di rest area. Saya maksudnya nggak ada urusan mau kakaknya jenderal, kalau salah ya salah gitu. Saya pikir gitu. Tapi ya akhirnya karena dibilang kakak saya jenderal gitu, nanti saya cari gitu kan. Nanti itu saya merasa kayak, kalau ternyata beneran jenderal berarti kan kita semua yang ada di dalam mobil itu kan merasa terancam nih. Kalau misalnya emang bener jenderal, kita nanti dicari, diincar kan kita nggak tahu gitu kan. Korban pun berharap agar kasus ini segera diproses karena hingga saat ini pengendara yang mengaku adik tentara itu tidak memiliki etikat baik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way mulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali pada Selasa pagi. Sementara itu menurut Kakor Lantas Polri, puncak arus mudik terjadi pada Senin malam hingga Selasa pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih. Baik itu di 4 gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua, pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut ini kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas, artinya dengan CB-CB yang reguler. Ya. Tapi kalau ada peningkatan arus ya dari timur maupun dari selatan, kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan, ya, terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Kita akan melaksanakan kontraflow ya, 2 lajur maupun sampai ke 3 lajur, tergantung situasi arus lalu lintas. Pemirsa, situasi terkini arus balik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau normal di area kedatangan. Meski terpantau normal, di area keberangkatan belum terjadi kepadatan yang terlihat di area di area ruang tunggu penumpang untuk melakukan keberangkatan. Ya pemirsa, pasca berakhirnya cuti libur lebaran 2024, situasi terkini arus balik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau normal di area kedatangan. Bis yang datang dari wilayah Jawa Tengah untuk puncak arus balik di Terminal Pulau Gebang sendiri mulai tanggal 15 hingga 18 April 2024, namun tentatif untuk puncak arus sendiri bisa lebih panjang. Untuk kedatangan ada sekitar 4.330 penumpang yang tiba di Terminal Pulau Gebang dan kedatangan bus sebanyak 439 unit. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik di jalur arteri Pantura Karawang, Jawa Barat 7 hari pasca Lebaran. Masih banyak pemudik yang kembali ke arah Jabodetabek. Terpantau pemudik sepeda motor sejak malam hari hingga dini hari melintas di jalur arteri Karawang.
Ya pemirsa, hingga pagi ini pemudik yang kembali ke arah Jakarta di jalur arteri Karawang, Jawa Barat masih banyak yang melintas. Iring-iringan pemudik sepeda motor yang terus mengalir sejak malam. Meski volume kendaraan pemudik tidak seramai pada hari sebelumnya. Rata-rata pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat kembali ke Jakarta dengan mengambil waktu pada malam hari hingga menjelang subuh. Sementara di jalur arteri Karawang Pantura mulai dari perbatasan Subang Karawang hingga perbatasan Karawang Bekasi. Lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Pemirsa, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih diramaikan oleh kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek pada Rabu pagi. Iring-iringan kendaraan sepeda motor terlihat di jalur arteri Simpang Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Para pemudik ini memilih kembali ke daerah asalnya pada hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon. Sementara data dari Disub Kabupaten Cirebon mencatat kendaraan sepeda motor baru kembali ke Jakarta 70% dan masih tersisa 30% lagi. Diperkirakan gelombang arus balik akan terus meningkat pada sore hingga malam hari nanti. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024 di sejumlah titik. Sudah ada rekan Anissa Septiarani di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Kemudian juga rekan Rudi Setiawan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 55 Karawang. Dan juga Toh Iskandar di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Pertama kita ke Anissa dulu di Terminal Pulau Gebang. Selamat pagi Anissa, bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah masih banyak pemudik yang berdatangan? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Pasca berakhirnya cuti libur Lebaran 2024, situasi terkini di arus balik di Terminal Pulau Gebang terpantau cukup normal di area kedatangan dan pada pagi ini di area kedatangan bis yang datang dominan dari wilayah Jawa Tengah. Untuk area keberangkatan sendiri belum terjadi kepadatan yang terlihat di area ruang tunggu penumpang untuk melakukan keberangkatan, dan dari data yang kami dapat ada sebanyak 1.329 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dan ada sebanyak 212 bus yang akan melakukan perjalanan. Serta untuk kedatangan sendiri ada sekitar 4.330 penumpang yang tiba di Terminal Pulau Gebang sendiri, dan kedatangan bus sendiri sebanyak 439. Untuk keberangkatan sendiri lebih dominan menuju Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan juga Sumatera, dan untuk kedatangan sendiri sudah merata meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Sumatera. Terminal Pulau Gebang pun pada saat arus mudik Lebaran 2024 memberikan fasilitas seperti pos cek kesehatan dan pos pengaduan pungli bagi para pemudik Lebaran 2024, dan fasilitas seperti ruang ibu dan bayi tersedia Terminal Pulau Gebang. Untuk puncak arus balik sendiri Terminal Pulau Gebang sendiri mulai tanggal 15 hingga 18 April 2024. Kembali ke Yasmin. Ya, baik, terima kasih Anissa. Kini kita akan ke jalur Pantura Cirebon, sudah ada rekan Toh Iskandar di lokasi. Selamat pagi Toh Iskandar, apakah arus lalu lintas di jalur Pantura sudah terlihat lancar saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Berakhirnya cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Bahkan sesekali kendaraan roda 2 ini lenggang dengan kecepatan di atas 50 km per jam. Dan jika dibandingkan pada hari sebelumnya, volume peningkatan kendaraan pemudik sepeda motor masih melintasi di jalur Pantura pada hari Senin kemarin dan pada hari Minggu. Namun meski masih terlihat di beberapa titik-titik persimpangan, kendaraan sepeda motor yang hendak balik ke Jakarta dan Bandung ini mulai terlintasi di jalur Pantura, dan terdapat juga menurut Disub Kabupaten
Cirebon sendiri tercatat masih banyaknya kendaraan sepeda motor dari arah Jawa. Dan menurut dari petugas Dishub juga masih 30% kendaraan roda 2 yang belum balik ke Jakarta sendiri. Dan para pemudik juga melintasi ini akan terus melintasi di jalur Pantura pada siang dan sore ini. Terhambat di beberapa titik persimpangan, yakni ada 6 titik persimpangan yang harus diwaspadai para kendaraan sepeda motor sendiri. Dan kami informasikan juga diprediksikan volume kendaraan sepeda motor ini akan terus meningkat pada siang dan sore nanti. Mengingat aktivitas warga Cirebon juga sudah melakukan aktivitasnya dan diprediksikan akan membludak di sejumlah titik-titik persimpangan yang ada di Kabupaten Cirebon sendiri. Seperti itu, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Toy Iskandar. Kini kita beralih ke tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Sudah ada rekan Rudi Setiawan di lokasi. Selamat pagi Rudi, seperti apa situasi arus lalu lintas di sana saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasin, selamat pagi saudara. Kami informasikan untuk informasi terkini terupdate dari jalur tol Jakarta Cikampek. Saat ini saya melaporkan situasi dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat di belakang saya ini arus lalu lintas kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melalui gerbang tol Cikatama pada saat malam menjelang pagi hari ini terpantau dalam kondisi ramai dan lancar, tidak ada kendala ataupun kendaraan yang tersendat. Jadi untuk gerbang tol Cikatama sendiri membuka pintu gerbang tol sebanyak 17 pintu gerbang, dan kemudian juga ada beberapa dibagi menjadi dikembalikan seperti normal pada umumnya. Kemudian untuk jalur kontraflow ataupun one way juga untuk hari ini memang juga tidak ada, karena memang kemarin sudah ditutup oleh pihak Jasa Marga dan pihak kepolisian. Dan selain untuk menginformasikan di jalur ruas tol Jakarta Cikampek, kami juga menginformasikan di jalur arteri Karawang sendiri untuk pantauan arus mudik masih didominasi oleh para pemudik kendaraan sepeda motor. Terpantau masih banyaknya para pemudik yang menggunakan sepeda motor melintas di jalur arteri Karawang, mulai dari jalur perbatasan antara Karawang dan Subang, kemudian juga perbatasan Karawang dan Bekasi terpantau mulai malam hingga pada Rabu pagi ini terpantau ramai dan lancar. Begitu juga di jalur pintu gerbang tol baik di Dawan, Kalihurip, kemudian juga di gerbang tol ke Rawang Timur yang kemarin juga ditutup, kini sudah dibuka akses kembali normal, sehingga akses untuk kendaraan para pemudik juga bisa melaju kecepatan dengan maksimal. Dan dapat kami informasikan untuk akses jalur tol maupun jalur arteri pada pagi hari ini terpantau memang kondisinya ramai, baik itu untuk para pemudik yang pulang ke arah menuju Jakarta, begitu juga untuk di wilayah Kabupaten Karawang sendiri memang sudah mulai masuk kerja dan kondisinya dalam keadaan normal dan lancar. Ya, demikian Yasin. Baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung. Tadi sebelumnya sudah ada rekan Toy Iskandar juga Anissa Septiarani dari titik masing-masing. Terima kasih atas laporan rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.